Selamat datang dalam channel David TV bersama Kakak Tika, Kakak Louis, dan Kakak Tari dalam program baru Mesbah Doa Kids. Di sini kita berkumpul dari setiap suku dan bangsa. Di Mesbah Doa Kids kita bersama untuk memuji Tuhan. Mesbah Doa Kids. Di sini kita berkumpul dari setiap suku dan bangsa. Di Mesbah Doa Kids kita bersama belajar dan bernyanyi. tepuk tangan, gempak kaki, melompat, Haleluya. tepuk tangan, gempak kaki, melompat, Puji Tuhan, melompat, puji Tuhan, dan melompat. puji Tuhan. Mesbah Doa Kids. Yes, 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 hooray! Shalom adik-adik, jumpa lagi bersama Kakak Tika Dan juga Kakak Tari. di Mesbah Doa Kids. Wow, apa kabar nih adik-adik semua yang ada di rumah? Pastinya baik dong, bersama mama papa dan bersama semua keluarga. Kakak doakan semoga adik-adik semuanya selalu sehat, menjadi anak-anak yang pintar, hebat, dan diberkati Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, di episode kali ini kita mau belajar lagi hal yang luar biasa. Wow, apa itu Kak Tika? Ya, pastinya untuk membawa kita, adik-adik semua, menjadi anak-anak yang pintar dan anak-anak yang hebat, takut akan Tuhan. Oke adik-adik, sebelum kita memulai episode kali ini, kita mau berdoa dulu seperti biasanya. Nah, Kakak Tari akan membawa kita di dalam doa. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan menyaksikan cerita kali ini, mari kita berdoa. Kak Tari akan pimpin kita berdoa, semuanya lipat tangan dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Sebentar lagi Tuhan, kami mau menyaksikan cerita yang akan dibawakan oleh Kakak Tika dan juga Kakak Tari. Biarlah Tuhan yang memberikan kami hikmat, supaya Tuhan kami mengerti apa yang akan kami pelajari hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, Kakak Tika mau tanya nih. Coba adik-adik perhatikan gambar yang ada di sebelah kanan Kak Tika. Nah, adik-adik sudah lihat? Itu adalah gambar apa yo? Itu adalah gambar bentuk hati. Nah, bentuk hati kan? Coba adik-adik tebak nih. Ini bentuk hati. Warnanya apa? Iya, benar sekali. Ini adalah bentuk hati berwarna putih. Jadi, gambar ini mengartikan seperti hati yang percaya bahwa hati kita telah dibersihkan oleh darah Yesus di atas kayu salib. Di dalam kitab Amsal pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-23. Bunyinya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.
Nah, jadi Kak Tari, Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang bisa membersihkan hati kita, Kak Tari. Iya ya Kak Tika. Iya, membersihkan hati kita dari yang kotor. Misalnya, kita marah kepada orang atau kita membenci orang. Nah, itu adalah ciri-ciri hati yang kotor. Oh, begitu Kak Tika. Iya. Kan tadi kita sudah lihat. Nah, adik-adik sudah lihat kan? Tadi ada gambar hati yang berwarna putih. Nah, itu adalah contoh menggambarkan hati kita yang sudah dibersihkan oleh Tuhan, Kak Tari. Wow, berarti kalau hati kita yang sudah dibersihkan, berarti dia seperti berkilau, cerah, dan putih. Begitu ya Kak Tika? Iya, Kak Tari, benar sekali. Dan itu ada di dalam hati kita. Semua itu karena Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus semua dosa manusia. Tapi untuk anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Oh, berarti hanya untuk anak-anak yang percaya ya Kak Tika? Iya, benar Kak Tari. Jadi kita harus selalu percaya kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhan Yesus yang sanggup membersihkan hati kita. Wow, luar biasa. Memang Tuhan Yesus baik ya Kak Tika? Iya Kak Tari, Tuhan Yesus sangat baik. Nah, kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, maka hati kita akan menjadi hati yang berwarna hitam, Kak Tari. Aku nggak mau Kak Tika kalau hatiku hitam. Kan Tika kalau juga nggak hitam, mau. Iya gelap. Iya. Nah, adik-adik juga pasti nggak mau dong kalau hatinya hitam. Pasti semuanya mau hatinya berwarna putih. Jadi adik-adik semua harus tetap percaya kepada Tuhan ya. Kak Tari juga ya. Iya Kak Tika. Nah, jadi adik-adik sudah tahu kan siapa yang sanggup menghapuskan dosa kita semua. Saat kita suka marah-marah, kita suka membenci, atau bahkan kita pernah mencuri. Nah, yang sanggup menghapuskan dosa kita adalah Tuhan Yesus. Jadi, apakah adik-adik semua mau percaya kepada Tuhan Yesus? Pasti semuanya mau percaya kan kepada Tuhan Yesus? Kita sama-sama berdoa ya adik-adik. Kita berdoa sama-sama. Semuanya angkat tangannya seperti ini. Nah, ikuti Kakak Tika berdoa ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, masuklah ke dalam hatiku dan bersihkanlah hatiku dan tinggallah di dalam hatiku untuk selama-lamanya. Amin. Jadi adik-adik, kita harus selalu percaya kepada Tuhan ya. Nah, sebab Tuhanlah yang sangat berkuasa. Yaitu Tuhan kita siapa? Tuhan Yesus Kristus. Bagi kita yang percaya kepada Tuhan, Tuhan itu berjanji di dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-13 dan ayatnya yang ke-5. Yang ke-5 bagian C. Bunyinya, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Wow, keren banget ya. Janji Tuhan yang terdapat di dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-13 tadi. Jadi adik-adik percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak akan sekali-kali pun meninggalkan kita, anak-anak Tuhan yang selalu percaya kepada Tuhan.
Nah, Kakak Tika mau tanya nih sama adik-adik semua yang ada di rumah. Siapa yang mau menjadi miliknya Tuhan? Coba angkat tangan. Lebih tinggi lagi angkat tangannya. Yang mau menjadi miliknya Tuhan. Wow, pasti semuanya mau jadi milik Tuhan kan? Jadi semuanya adik-adik di rumah harus selalu percaya kepada Tuhan. Kepada Tuhan Yesus yang sanggup berkuasa melakukan segala hal. Wah, Kak Tika, mulai hari ini Kak Tari mau selalu percaya sama Tuhan Yesus deh. Iya, Kak Tari. Kak Tari nggak mau lagi ragu sama Tuhan Yesus. Iya. Sekalipun mungkin Kak Tari sering sedih, ataupun sering marah, ataupun kecewa sama teman-teman Tari. Tapi Tari mau tetap belajar untuk percaya sama Tuhan Yesus. Yes. Bagaimana Kak Tika? Iya, Kak Tari. Karena hanya Tuhan Yesus yang sanggup berkuasa untuk mengubahkan hati kita. Wow, luar biasa. Iya, Kak Tari. Jadi Kak Tika juga mau belajar untuk terus percaya kepada Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Oke adik-adik, bagaimana adik-adik pelajaran kali ini? Luar biasa kan? Mengajarkan kita untuk selalu percaya kepada Tuhan Yesus. Oke adik-adik, sampai sini dulu ya episode kali ini. Semoga hati adik-adik selalu memiliki hati yang berwarna putih. Kak Tari juga ya. Iya Kak Tika. Oke, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya bersama Kakak Tika Dan Kakak Tari di Mesbah Doa Doa Kids. Kids. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Hi everyone! Welcome to Mesbah Doa Kids. Today we're gonna talk about our hearts. First, we are gonna read the Bible. Let's open Proverbs 4:23. Keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life. You know how we lock doors at night to keep our home safe, or how we wear helmets when we ride our bikes. That is called protection. And the Bible says we should do the same with our hearts, not with a real lock or helmet, but with wisdom. And Proverbs 4:23, it says, keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life. That means our heart, not just the one that pumps blood, but the one where we feel, think, and decide. It's super important, like top priority important. If I fill my heart with kindness, love, and God's truth, good things will come out. I'll speak nicely, I'll be helpful, I'll choose what's even right, even when it's hard. But if I let in too much anger, jealousy, or mean stuff from the internet or TV, yikes, that might come out too. So guarding my heart means I'm careful about what I watch, what I listen to, and even who I hang out with. I don't have to be perfect, I just need to be wise. Because when my heart is full with God's love, everything I do flows better, like a happy river of goodness. So yeah, I'm learning to guide my heart. And guess what? You can too. Okay everyone, let's close this section with a prayer. Let's close our eyes and follow my prayer. Dear God,
Thank you for loving me. Please help me guard my heart. Fill it with kindness, truth, and love. Help me choose good things and walk in your way. Let everything I do come from a heart that follows you. In Jesus' name we say amen. Okay guys, bye. See you next week. Stay tuned. Thank you.